Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa lagi sahabat-sahabat terkasih semuanya di Mata Pita TV, channel yang berisi pembelajaran dan pencerahan. Sebelum lanjut, kami mohonkan klik subscribe terlebih dahulu untuk berlangganan video kami. Like dan bunyikan tanda lonceng agar tidak ketinggalan dengan video kami yang terbaru. Jangan lupa berikan komen di video kami untuk kritik dan sarannya agar kami dapat memperbaiki metode penyampaian materinya. Dan juga share ke sahabat-sahabat terkasih agar pengetahuan dan pencerahan kami bisa tersebar luas. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan pembelajaran tentang business combination, yaitu penggabungan beberapa badan usaha menjadi satu kesatuan usaha. Adapun tujuan daripada pembelajaran topik ini adalah pengertian kombinasi bisnis, bentuk kombinasi bisnis, penerbitan saham dalam kombinasi bisnis, pendekatan goodwill kombinasi bisnis, dan akuntansi kombinasi bisnis. Adapun model daripada pengembangan usaha, di antaranya ada dua model, yaitu yang pertama pengembangan internal atau internal business expansion, dan pengembangan eksternal yaitu external business expansion. Pengembangan internal ini berkaitan dengan pengembangan yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, yaitu melibatkan unit-unit dalam organisasi perusahaan, menambah jenis produk baru, atau memperluas daerah pemasaran atau proses produksi baru. Sedangkan pengembangan eksternal ini berkaitan dengan perusahaan-perusahaan yang berada di luar perusahaan itu sendiri. Misalnya, pesaing, rekanan, atau perusahaan sejenis maupun perusahaan yang tidak mempunyai hubungan operasional sama sekali. Nah, kita akan fokus membahas pengembangan eksternal. Ya. Nah, pengembangan eksternal pada PSAK 221994 itu digunakan istilah penggabungan usaha dan akuisisi. Penggabungan usaha di dalam PSAK 221994 itu merupakan penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi. Satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aset dan operasi perusahaan lain. Sedangkan akuisisi, pengakuisisi memperoleh kendali atas aset neto dan operasi perusahaan yang diakuisisi dengan memberikan aset tertentu, mengakui suatu kewajiban, dan mengeluarkan saham. Nah, pada PSAK 22 2014, istilah penggabungan usaha sudah diganti menjadi kombinasi bisnis yang di dalamnya sudah mencakup pengertian penggabungan usaha dan akuisisi, yaitu suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis, yaitu satu atau lebih perusahaan menyatu dengan perusahaan lain, yaitu perusahaan yang diakuisisi, sedangkan satu perusahaan memperoleh kendali atas aset dan operasi perusahaan lain,
yang disebut dengan pengakuisisi. Nah, teori yang digunakan di dalam konsolidasi ini diantaranya itu adalah entity theory dan parent theory. Entity theory menganggap entitas konsolidasi sebagai satu entitas tersendiri yang dimiliki oleh induk dan non-pengendali. Sedangkan parent theory itu menganggap konsolidasi sebagai perpanjangan entitas induk. Nah, adapun perbedaan di antara kedua teori ini diantaranya adalah untuk atribut yang pertama, yaitu yang berkaitan dengan perbedaan fair value dari aset dan liabilities teridentifikasi pada saat akuisisi. Pada entity teori itu mengakui secara penuh yang mencerminkan hak untuk induk dan non-pengendali. Sedangkan pada parent teori itu hanya mengakui sebesar hak induk saja. Atribut yang kedua itu adalah penyajian pihak non-pengendali atau non-controlling interest. Dalam entity teori, penyajian pihak non-pengendali atau NCI itu merupakan bagian dari ekuitas. Sedangkan pada parent teori, hak daripada NCI itu tidak sebagai equity atau hutang. Jadi bukan merupakan equity, bukan merupakan hutang. Jadi dia berada di antara equity dan hutang. Atribut yang ketiga yaitu goodwill. Pada entity teori, goodwill merupakan aset entitas yang diakui secara penuh pada tanggal akuisisi. Sedangkan pada parent teori, itu goodwill hanya milik induk saja. Nah, sedangkan di dalam PSAK yang baru itu sepenuhnya menganut entity teori. Nah, adapun strategi daripada kombinasi bisnis yang bisa dilakukan oleh suatu perusahaan itu ada 3 model strategi yang bisa diterapkan, yaitu vertical integration, conglomerate, dan horizontal integration. Nah, kalau vertical integration itu adalah integrasi antara pelanggan dan pemasok dari hulu ke hilir. Sedangkan dalam horizontal integration itu integrasinya berada di antara perusahaan-perusahaan yang memproduksi produk yang sejenis. Ya, tujuannya di sini adalah tidak ada persaingan, meningkatkan daya saing, biaya produksi bisa berkurang. Sedangkan konglomerat itu adalah gabungan daripada vertikal dan horizontal, atau integrasi dari perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki hubungan produksi atau hulu ke hilir. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas bentuk hukum daripada kombinasi bisnis. Ada 2 dasar yang bisa dipakai untuk membedakan bentuk hukum dalam kombinasi bisnis. Yang pertama adalah akuisisi aset dan liability, dan yang kedua itu adalah akuisisi saham atau stock acquisition. Nah, dalam akuisisi aset dan liability itu ada 2 bentuk hukum yang bisa diterapkan. Yang pertama itu adalah bentuk hukum merger, dan yang kedua itu adalah bentuk hukum konsolidasi.
Nah, bentuk hukum merger ini adalah satu dari entitas yang bergabung bertahan untuk mengambil alih seluruh aset dan liability perusahaan lainnya. Sedangkan konsolidasi itu adalah entitas baru dibentuk untuk mengambil alih seluruh aset dan liability perusahaan yang bergabung. Sedangkan stock acquisition itu suatu perusahaan pengakuisisi saham berhak suara perusahaan lain. Jadi yang diakuisisi itu hanyalah sahamnya saja. Keduanya tetap sebagai entitas yang terpisah. Nah, kalau kita lihat di dalam diagram model daripada bentuk hukum kombinasi bisnis, misalnya ada dua perusahaan, PT A dan PT B. Nah, kalau dia mengambil model merger, maka salah satu daripada perusahaan tersebut, A atau B, akan tetap bertahan, sedangkan perusahaan lainnya itu lebur. Nah, yang bertahan ini bisa PT A atau PT B, salah satu. Jadi hanya salah satu saja yang eksis. Sedangkan kalau dia mengambil bentuk hukum konsolidasi, maka seluruh perusahaan yang bergabung itu akan dilebur, akan dibentuk perusahaan yang baru untuk mengambil alih seluruh aset dan liability perusahaan-perusahaan yang bergabung. Sedangkan kalau dia mengambil model stock acquisition, maka PT A dan PT B itu tidak ada yang lebur, masih tetap eksis. Ya. Tetapi setelah terjadinya stock akuisisi, itu akan timbul hubungan antara perusahaan yang satu dengan yang lain, PT A dan PT B ini, sebagai pihak investor dan investee. Jadi pihak pengakuisisi itu akan sebagai investor dan yang diakuisisi sebagai investee. Dan kedua-duanya tetap eksis. Pengendalian dalam kombinasi bisnis. Pengendalian dalam PSAK 22 itu dijelaskan sebagai kekuasaan untuk mengatur keuangan dan operasi entitas yang diakuisisi. Ya. Sedangkan PSAK 65, investor mengendalikan investee itu dikatakan jika memiliki kekuasaan atas investee. Yang kedua, memiliki hak atas imbal hasil variabel dari investee. Yang ketiga itu adalah memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaan dan mempengaruhi imbal hasil tersebut. Jadi dua hak di atas itu, yang kekuasaan dan hak imbal hasil itu, ya, jika ada kemampuan untuk menggunakan kekuasaan dan hak tersebut, barulah dia dikatakan pengendalian. Oke. Jadi kekuasaan dan hak aja tidak cukup disebut sebagai pengendalian, tapi harus ada kemampuan untuk menggunakan kekuasaan tersebut dan mendapatkan hak dari investee. Barulah dia dikatakan mempunyai pengendalian. Oke, seperti yang dijelaskan tadi, ada 3 komponen di dalam pengendalian. Ada hak, ada substansinya berupa kemampuan, ada aktivitas relevan untuk memperoleh imbal hasil. Ya. Jadi hak itu berkaitan dengan struktur hukum dan pengambilan keputusan, sedangkan substansinya itu adalah kemampuan untuk melaksanakan hak dan aktivitas relevan yang berkaitan langsung. Sedangkan aktivitas relevan itu sendiri adalah aktivitas yang secara signifikan
dapat mempengaruhi imbal hasil investasi.